Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Kembali lagi dengan One Day One Video episode 17 alias hari ke-17. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Omar Fakih Adi Chandra, dan di sini saya berkesempatan untuk mengisi One Day One Video sebagai perwakilan dari kelas 11 MIPA 6. Nah, kita telah tahu bahwa hari ini kita telah memasuki hari ke-17 Ramadan, dan saya yakin hari ke-17 Akang Teteh itu sudah pasti familiar dan gak asing lagi dengan yang namanya hari yang berkaitan dengan 17 Ramadan. Nah, itu adalah Nuzulul Quran. Secara bahasa, Nuzulul Quran itu terbagi menjadi dua kata, Nuzul dan juga Al-Quran. Nah, Nuzul artinya adalah menurunkan sesuatu dari yang tempat lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Misalkan pulpen ini dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, otomatis kedudukannya udah berubah, energi potensialnya juga berubah. Selanjutnya ada Al-Quran, yang tentu saja semua umat muslim sudah tahu kalau misalnya Al-Quran itu ya kitab suci yang berfungsi sebagai petunjuk bagi umat Islam sampai akhir zaman. Nah, meski Nuzulul Quran merupakan peristiwa turunnya Al-Quran, tapi Al-Quran itu enggak turun sekaligus, plek, langsung jadi 30 juz, enggak. Jadi enggak kayak Akang Teteh ngerjain UKBM PKN satu hari sebelum dikumpulin, dia enggak gitu. Tapi Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. 2-2-2-2-2. Wah, MU juga menang Carabao Cup dengan skor 2-0 ya beberapa hari yang lalu. Yaitu sebuah kebetulan yang tidak berhubungan sama sekali. Nah, mungkin Akang Teteh sekalian agak bingung dengan caranya bedain Nuzul Quran dengan Lailatul Qadar. Karena memang itu keduanya berkaitan banget. Nuzul Quran merupakan malam yang dimana Al-Quran itu diturunkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW di Goa Hira. Dan ayat yang diturunkan itu adalah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Sedangkan Lailatul Qadar adalah turunnya Al-Quran secara langsung dan menyeluruh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di Baitul Izzah, yang kemudian dibawa oleh malaikat Jibril untuk diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, tentunya dengan turunnya Al-Quran ini memiliki peran yang sangat penting, yang sangat signifikan bagi umat muslim yang ada di dunia ini, dari masa-masa Nabi Muhammad sampai juga bagi umat Islam di akhir zaman nanti. Dan saya akan menyebutkan 3 diantaranya. Yang pertama, itu sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan juga petunjuk bagi manusia yang beriman dan bertakwa dalam hidup dan kehidupan. Yang kedua, sebagai sumber pokok ajaran agama Islam. Nah, di dalam Al-Quran itu ada terkandung banyak sekali ilmu tentang kehidupan. Makanya segala pokok syariat dan juga dalil-dalil syar'i itu ada di dalamnya atau berakar dari Al-Quran. Nah, yang ketiga itu adalah sebagai pengajaran bagi manusia. Nah, hal ini itu bisa disimpulkan karena ya sebelumnya saya sudah menyebutkan bahwa Al-Quran ini berisikan banyak sekali kandungan ilmu di dalamnya. Salah satunya juga itu berfungsi untuk mengajarkan manusia mana yang hak, mana yang batil, ataupun mana yang benar dan juga mana yang sesat. Nah, sekarang Akang Teteh sekiranya sudah lebih mengerti lah ya tentang Nuzulul Quran itu gimana. Nah, dengan demikian, Nuzulul Quran merupakan malam yang historis dan juga penting untuk diingat bagi seluruh umat Islam di dunia. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim patutlah rajin-rajin baca Al-Quran. Apalagi sekarang ini momentumnya bagus banget. Bulan Ramadan, segala amal yang kita lakukan itu bakal dilipat gandakan. Makanya manfaatkan waktunya sebaik-baik mungkin untuk beramal. Bukan waktunya yang ada dipakai buat push rank sampai mythical glory atau mungkin grinding di game favorit Akang Teteh. Ya sebenarnya nggak ada salahnya sih, tapi saya hanya menyarankan kalau misalnya waktu yang ada itu ya buat beramal. Nah, nama saya Omar Fakih. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.